Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 191111083, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARMHUM, sebagai dosen pengampu mata kuliah membaca dan menulis Arab Melayu. Baiklah, saya dari kelompok 3 sebagai penyaji pertama akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dari penulisan Arab Melayu, yaitu dari huruf alif sampai dengan sin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam aksara Melayu terdapat 35 jenis huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu ini merupakan aksara yang tidak menggunakan tanda baca. Dari 35 jenis huruf Arab Melayu, bentuknya akan berbeda-beda ketika dia berada pada posisi berdiri sendiri dan juga pada posisi awal, posisi tengah, dan juga pada posisi akhir. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan dari tabel berikut ini bagaimana bentuk atau penyajian dari huruf-huruf Arab Melayu. Nah, dimulai dari huruf alif atau artinya tuh A. Nah, ketika alif berada pada posisi berdiri sendiri, dia masih bentuknya sama, bentuknya alif, dan juga pada posisi awal, dia bentuknya juga masih sama, alif. Nah, ketika alif berada pada posisi tengah, dia tidak bisa, karena alif ini tidak bisa disambung ke kiri. Kemudian pada posisi akhir, huruf alif itu artinya dia akan mendapatkan sambungan dari huruf sesudahnya. Selanjutnya huruf ba. Ba ini pada posisi berdiri sendiri, dia bentuknya masih tetap sama, ada titik di bawah. Awal, ba-nya sedikit, hanya satu garis saja, satu garis seperti teman-teman bisa perhatikan pada tabel berikut. Dan juga pada di tengah dia ada sedikit garis 2, tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa garis atasnya itu tidak boleh panjang, atau nanti kalau dia panjang bisa jadi lam. Jadi untuk setengah saja, setengah garis. Kemudian pada akhir, huruf di akhir ba juga bisa disambung. Nah, pada huruf ta, dia bentuknya masih sama seperti ba, baik dia di posisi berdiri sendiri, awal, tengah, akhir. Akan tetapi ta ini sedikit bentuknya lebih beda ya, karena titik 2-nya di atas. Huruf sa atau artinya se, ini pada berdiri sendiri dia masih tetap dalam bentuk yang sama, ada titik 3. Dia seperti 2 atau ada garis di tengahnya. Nah, pada bagian akhir sa ini ada sedikit bentuk garis bagian bawahnya, karena itu nantinya akan jadi sambungan dari huruf lainnya. Selanjutnya huruf ca. Sama bentuknya seperti huruf jim, tetapi bedanya adalah huruf ca titiknya 3 di bawah. Nah, selanjutnya juga pada huruf ho. Bedanya ketiga huruf ini pada posisi titiknya saja. Kalau jim tadi posisi titiknya di bawah, kalau ho ini posisi titiknya di atas. Nah, perlu juga diketahui teman-teman semuanya untuk menjadi catatan nantinya, karena tidak semua huruf Arab Melayu ini bisa dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Nah, ada 6 huruf yang tidak dapat disambungkan dengan huruf sesudahnya, yaitu ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, waw. Tandanya bahwa huruf tersebut merupakan masih dari bagian suatu kata, akan tetapi dia ditulisnya terpisah dengan spasi. Bukan berarti spasi itu merupakan pemisah antara satu kata dengan kata lain, tetapi dia masih tetap satu kata. Bentuk dari penulisan Arab Melayunya tadi dari 6 huruf itu, dia tidak bisa disambung oleh huruf sesudahnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih contoh dari penulisan huruf Arab Melayu itu. Bagaimana contohnya jika dia di posisinya di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, saya ambil salah satu hurufnya, yaitu huruf ba, yaitu pada kata babu.
Ba ini ada hurufnya di awal. Sayangnya kalau kata babu ini ada juga B-nya di tengah ya. Huruf pada ba di awal dia bentuknya seperti ada seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akan ada sambungan huruf sesudahnya, sesudah dari huruf ba tersebut. Nah, kemudian contoh dari ba ketika dia berada di posisi tengah. Nah, pada kata ambil, B itu bisa dikatakan di tengah karena dia ada huruf yang menghimpitnya gitu, posisi akhir. Nah, huruf la itu dia tidak bisa disambung ke huruf ba karena la itu tidak bisa disambung oleh huruf sesudahnya. Perlu diperhatikan kembali ya teman-teman, saat kita menggunakan huruf-huruf Arab Melayu, perlu kita perhatikan bagaimana posisinya, bagaimana bentuknya, apakah dia bisa disambung oleh sesudahnya atau sebelumnya. Jadi kita perlu juga mengetahui mana huruf-huruf yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung, sesuai juga dengan posisinya. Sekian dulu paparan materi saya sebagai penyaji pertama. Akan disampaikan kembali oleh penyaji kedua dan juga ketiga. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.